Oke, bismillah teman-teman, ini adalah kalkulator HPP yang bisa kalian pakai untuk menghitung berapa sih sebenarnya biaya produksi untuk setiap produk yang akan kalian jual. Kalkulator ini gratis, praktis, dan detail insya Allah. Jadi kalkulator ini akan membantu kalian biar bisa terhindar dari yang namanya salah menentukan harga jual. Karena kalau kalian salah menentukan harga jual, apalagi pas promo, itu hancurnya bukan hancur lagi teman-teman, tapi bisa boncos seboncos-boncosnya. Makin banyak produk yang terjual, makin boncos bukan makin untung. Ya anggaplah mungkin semakin banyak produk yang terjual, ada untungnya, tapi tipis, capeknya lebih banyak. Itu bukan bisnis teman-teman. Oke, langsung saja kita pakai bagaimana cara menggunakan kalkulator HPP ini. Jadi seperti biasa teman-teman, untuk kita membuat produk, kita harus menentukan dulu apa bahan baku yang akan kita gunakan untuk memproduksi produk tersebut. Nah, contoh di sini kita akan bikin nasi goreng spesial misalnya. Ini contoh aja teman-teman, saya juga tidak tahu persis berapa harga bahan bakunya. Oke, nah yang pertama yang kita butuhkan adalah beras. Anggaplah 1000 gram misalnya. Nah, di sini ada satuan. Kalau misalnya kalian mau pakai gram, silahkan kilogram, mililiter, dan lain sebagainya. Itu tergantung pilihan kalian. Dan tergantung jenis bahan bakunya juga. Oke, nah anggaplah si beras ini harganya 15.000. Kuantiti yang dipakai 1000. Artinya sama dengan apa yang dibeli semuanya dipakai. Kalau misalnya kita cuma pakai setengahnya dari 1000 berarti 500 seperti itu. Nah, di sini juga harganya akan berubah. Jadi tergantung kuantitinya, teman-teman. Oke, nah terus yang kedua ada minyak goreng dan lain sebagainya. Nah, di sini harganya misalnya kuantiti belinya 1000, satuannya mililiter. Harga belinya 13.000, yang dipakai cuma 30 misalnya ya, contoh. Terus ada telur ayam juga. Di sini yang kita pakai ada 15 ikat misalnya atau kilogram dan lain sebagainya, apapun itu ya seperti itulah. Terus ada ayam suwir dan lain sebagainya. Nah, anggaplah kalau seperti ini bahan bakunya, satuannya, harga belinya dan lain sebagainya, totalnya ada sebesar 69.000 sekian lah, seperti itu. Oke, dan ini bisa untuk membuat nasi goreng spesial sebanyak 15 porsi misalnya. Nah, di sini kita lihat harga pokok untuk bahan bakunya saja itu ada di 4.604. Oke. Jadi kalau teman-teman di sini mengurangi atau menambah, di sini juga akan berubah. Di sini misalnya kita jadikan 10, otomatis harganya akan lagi naik lagi. Kalau kita perbanyak kuantitasnya akan lebih murah lagi. Contoh ya teman-teman. Nah, terus di sini ada biaya kemasan, sendok dan garpu dan lain sebagainya. Di sini ada 10.000. Artinya HPP bahan baku plus kemasannya itu ada di 14.604. Oke, terus kita ke step 2, biaya gaji dan overhead. Nah, di sini anggap aja dalam 1 bulan kita akan menjual atau mungkin estimasinya sekitar 3.000 nasi goreng terjual. Terus di sini ada rincian gaji dan overhead bulanan. Ada gaji koki dan tim dapur. Ini adalah tim yang membantu kita untuk memproduksi ya, bukan tim di outlet untuk jualan, karena itu beda teman-teman. Kita tidak memasukkan tim di outlet karena tanpa tim di outlet, bukan tidak penting ya, tanpa tim di outlet produk ini akan tetap bisa diproduksi karena sudah ada tim koki dan tim dapur misalnya, seperti itu. Nah, anggaplah gajinya mereka ada di 3,5. Terus ada sewa tempat ada di 1,5, listrik, air dan lain sebagainya ada di 800.000, terus ada peralatan dan lain sebagainya ada di 300.000. Nah, ini totalnya ada di 6.100.000 seperti itu. Nah, kalau misalkan butuh lagi tambahan di sini, tinggal diklik di sini ditambahkan dan lain sebagainya akan bertambah. Oke, tapi anggap aja baru di sini ya teman-teman. Ini juga sama di bahan tadi, kalau kalian mau tambahkan silahkan, tergantung apa yang akan kalian produksi. Oke, nah anggaplah di biaya gaji tadi dan overhead ada di 6.100.000 setiap bulannya. Nah, berarti alokasi gaji dan overhead per porsi nasi goreng tadi itu ada di Rp2.033. Seperti itu. Jadi naik lagi HPP-nya teman-teman. Nah, itu yang jarang dihitung sama teman-teman pengusaha kuliner pemula. Nah, terus kita di step 3 ada harga jual dan simulasi kalau kita jualan versi ojol lah misalnya ya, delivery. Nah, di sini penentuan harga jual dan marginnya, total HPP realnya per porsi, termasuk bahan ditambah overhead tadi, itu ada di 16.637. Nah, terus kita anggaplah kita menargetkan margin profit bersih di sini misalkan di 50%. Nah, di sini kalau kita lihat angkanya seperti ini, di sini di kalkulator ini akan menyarankan harga jualnya sebelum komisi online ya, di ojol misalnya, itu sebaiknya dijual di 33 ribuan.
karena nanti akan dipotong komisi dan lain sebagainya. Nah, terus anggap aja di outlet kita jualnya itu cuman 25.000 misalnya. Nah, di sini ada simulasi untuk komisi online 20% misalnya ya teman-teman. Terus di sini berarti seperti ini. Harga jual di menu itu 25.000. Dipotong sama komisi itu 5.000. Total penerimaan bersih ada di 20.000. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Total HPP keseluruhan ada di 16.637 ya tadi. Berarti kalau seperti ini hitungannya, net profitnya itu cuma di 3.000. Makanya tadi kenapa disarankan harga jualnya di up lagi supaya jadi lebih tinggi lagi. Nah, anggaplah teman-teman kita ikuti harga jual di sini misalkan 33.000 lah misalnya ya. Nah, ini akan naik di sini profitnya 9.763. Seperti itu. Jadi, kenapa ini penting teman-teman? Bayangkan kalau kita hanya mengira-ngira modalnya sekian, harga jualnya sekian, ya mungkin tadi akan setipis itu kalau kita cuma jual misalkan di 25.000. Ini contoh ya, contoh harga ya teman-teman. Berarti profitnya cuma 3.000-an. Nah, dengan modal 3.000-an ini dikali berapa sih kemampuan kita jualan setiap harinya, setiap bulannya? Nah, dengan penghasilan yang setipis itu, bagaimana mungkin kita bisa mengembangkan bisnis sesuai dengan mimpi kita sebelum kita memulai bisnis ini, seperti itu. Oke, nah anggap aja beres sampai di sini teman-teman. Kalau ini beres, bisa kalian simpan menu ini ke database. Nanti menu ini dengan HPP-nya akan ada di sini. Ini akan tersave di laptop kalian masing-masing. Oke, nah di sini kalau kalian lihat tidak ada biaya marketing dan lain sebagainya di HPP, karena memang biaya marketing itu tidak seharusnya dimasukkan ke HPP, tidak seperti itu. Karena maksudnya seperti ini teman-teman, sama dengan karyawan outlet tadi, tanpa biaya marketing produk ini akan tetap bisa diproduksi karena biaya marketing itu beda posnya. Oke, nah di sini ada panduan. Di step 5 ada panduan tentang bagaimana menggunakan kalkulator HPP ini. Di sini juga ada penjelasan tentang prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah akuntansi biar kalian tidak asal-asalan lagi menentukan harga jual dan lain sebagainya. Oke, kalkulator ini gratis dan kalian juga akan mendapatkan beberapa materi tentang bagaimana cara menghitung HPP atau COGS biar kalian lebih detail lagi. Jadi tools ini hanya untuk membantu. Kalian penting untuk memahami bagaimana kaidah yang benar di akuntansi untuk kalian menjalankan pencatatan dan lain sebagainya seperti itu. Nanti materi tentang itu akan dijelaskan sama partner saya Fahri yang lebih expert di finance. Oke, selamat belajar teman-teman dan selamat menghitung kembali HPP-nya. Jangan sampai yang selama ini kenapa boncos ya karena memang ternyata salah hitung HPP seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.